Itu dihitung. Ini jongkok. Dan begitu juga Joyoboyo itu begitu. Ono kereta mlaku tanpa jaran, maburitan polar, tanah Jawa kaliungan besi, kali ilang kedungi pasilan kuman. Ini jongko, bukan ramalan loh ya. Jongko. Jongko. Iya. Akhirnya ada laboratorium untuk meneliti bagaimana membuat pesawat terbang, membuat mobil. Ini mestinya. Kenapa jadi ramalan? Nah, ini ada sesuatu yang merubah menjadi ramalan, ditunggu. Akhirnya kita tidak maju. Kalah cepat dengan mereka. Actionnya yang kurang. Iya, actionnya kurang. Dan tak tanggap kalau ini jongko, bukan ramalan. Bahkan sekitar itu timbul satu cerita, legenda atau fakta sejarah tentang Cacapono Genggong. Ini tidak jauh dari seorang ilmuwan untuk membeber tentang perubahan dari kerajaan ke demokrasi tadi. Dari kerajaan ke demokrasi, tidak jauh dari itu. Nah, oleh karena itu menyebut tentang Brawijaya terakhir. Nah, Brawijaya terakhir tersingkir lari ke timur. Akhirnya karena kalah perang dengan anaknya, dengan putranya, akhirnya dikejar oleh Sunan Kalijogo atas perintah Raden Patah. Nah, terus di situ terjadi dialog antara Kalijogo dengan Brawijaya, dan terakhir Brawijaya dengan Cacapono Genggong. Nah, ini siapa? Ada yang menunjuk itu Kertabumi, ada yang menunjuk itu Kertawijaya, ada yang menunjuk itu Girindawardana. Brawijaya terakhir ini tidak terpecahkan. Nah, kalau dipelajari secara apa ya, dari kacamata sejarah sulit. Nah, artinya kita kembali kepada pandangan spiritual, filsafat, bahwa ini monolog antara jati diri sang Brawijaya ini dengan apa ya, dengan akunya. Tapi kalau tidak ditarik ke situ, dari sisi sejarah sulit untuk diketemukan bahwa yang dimaksud dengan Brawijaya lari ke timur untuk minta bantuan ke Pulau Bali karena terdesak oleh putranya. Ini siapa? Brawijaya yang mana ini? Tidak bisa ketemu. Dan di situ putra dari Kertawijaya banyak sekali keturunannya ini. Banyak sekali. Nah, kalau itu monolog itu betul. Nah, kalau itu monolog berarti yang dipersoalkan ini bukan masalah luar, ini masalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah, tentang dirinya ini itu pun masih rancu lagi. Dikaitkan dengan bagaimana Brawijaya ini oleh Sunan Kalijogo ditarik ke Islam. Sementara dia itu Hindu, katakanlah atau Jawa. Nah, akhirnya terjadilah dialog. Akhirnya dalam dialog ini Brawijaya menerima untuk masuk ke agama Rasul Islam. Dengan menerima, Cacapono tidak terima. Terjadi dialog kedua. Akhirnya Cacapono meninggalkan Brawijaya dengan pesan, "Apas, saya akan kembali 500 tahun lagi." Ini monolog. Nah, ini kalau dipecahkan secara monolog, kita akan menemukan mutiara-mutiaranya. Apa yang dimaksud dengan ini? Dialog ini. Nah, ini kalau dibiarkan bisa terjadi pemikiran yang berbeda di antara kita. Bahkan juga apa ya, ada sinar-sinar atau apa ya, tanda-tanda kertaan. Nah, tapi kalau dikaitkan lagi dengan demokrasi tadi, klop. Nah, rupanya ini yang dimaksud oleh para bujangga, para ilmuwan kita. Itu kita kembali kepada jati diri. Apapun kita, siapapun kita, apapun agama, kembali ke jati diri. Tidak mungkin negara itu makmur tidak berdasarkan jati diri. Tidak mungkin negara itu makmur tidak berdasarkan persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin. Pasti landasannya persatuan dan kesatuan bangsa dan jati diri. Ini rupanya
kembali ke sini. Dan begitu semua akan bisa menerima. Nah, tanda-tanda menerima ini sudah kelihatan. Tanda-tanda bahwa semua bangsa ini menerima. Maaf ya, ini saya tidak bicara masalah politik. Habib Rizik pun sudah mengatakan saya ini Pancasila. Tidak ada di sini yang tidak bicara Pancasila. Semua bicara Pancasila. Ini kan tanda-tanda bahwa kita ini menerima Pancasila itu sebagai dasar negara, filosofis bangsa, ya, dan sumber dari segala sumber kita terima. Nah, cuma sekarang tinggal pelaksanaannya. Nah, ini itu yang dimaksud dengan pesan Sabdo Palono Genggong itu. Kembalinya kita kepada jati diri, menerima jati diri itu dan melaksanakan tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu maksudnya. Jadi itu terjadi dialog di dalam diri aja. Iya, dalam diri sendiri, dirinya sendiri. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pribadi tadi, sekarang berarti ada siklus di sini tentang memori genetik. Nah, sebab zaman lampau itu ya kita sendiri, kita bangsa ini atau manusia itu kalau dari gen kan tidak pernah hilang. Iya. Siapa yang membuat Borobudur ya kita, siapa yang membuat Prambanan ya kita. Patuh itu memorinya masih di sini. Kita pun ini leluhur zaman dulu. Kalaupun kita tetap ada dari memori gen, memori genetik secara medis ini ya, bukan secara spiritual. Nah, ini akhirnya memori dalam diri kita ini terjadi siklus berputar. Nah, ini saatnya kembali 500 tahun nih. Kita sadar loh, yo, aku ini orang Indonesia ya. Nah, aku ini lain delok wong iku ono wong kecelakaan, saya tolong, ndak takon apa agamamu, kon wong Batak ta wong iki ndak tanya, langsung ditolong. Ada wong tukaran, ada cilik karo wong gede. Sing cilik kita tolong. Lho enggak sing cilik iki anu keliru sampai aku iki musuhku iku ya perlu sampai agamane. Udah urusan itu. Iya. Yang penting naluri nolong. Nah, itu jati diri, naluri. Itu yang muncul sekarang ini. Secara siklus muncul di benak kita masing-masing itu kesadaran. Nah, dari kesadaran ini timbul kecerdasan kan begitu kalau Krishna. Iya. Kecerdasan ini dari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman dan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan timbullah kecerdasan. Nah, kalau bahasa psikologinya itu kecerdasan. Nah, ini yang muncul. Jadi kecerdasan memori ini muncul kita karena siklus tadi. Tanpa diajari muncul kesadaran bahwa kita ini satu bangsa yang punya jati diri. Di mana-mana bermunculan. Tidak bisa dilawan ini karena siklus. Itu yang sama dengan kembalinya Sabdo Palono Genggong tadi. Bisa sedikit merespon barangkali begini, Mbak. Kita tahu bangsa Yahudi itu kan cerdas-cerdas, ya kan? Ada tesis juga yang mengatakan bahwa sumbernya mereka itu ya dari kita sendiri, begitu. Nah, ada kalau kita komparasikan begitu luar biasa kecerdasan mereka itu kan dikenal oleh dunia gitu. Nah, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan, Mbak. Bagaimana supaya kemudian orang Jawa khususnya tidak mengetahui cara untuk kemudian memberikan sebuah treatment kepada diri agar benar-benar kita dikaruniai sebuah kecerdasan yang luar biasa. Nah, kalau dari perspektif Mbah Gatot sendiri, caranya bagaimana sih sebenarnya supaya otak itu kemudian bisa cerdas sehingga bingung terhadap sesuatu hal misalnya tentang kesejatian dan lain sebagainya. Oh, kita ketemu sendiri. Itu treatmentnya bagaimana, Mbah? Kan apa ya, kehidupan kita bersama sebagai manusia ini kan tidak selalu mulus ya. Kalau dikaitkan dengan antar bangsa, ada juga ganjalan-ganjalan. Nah, cuma kembali tergantung kesadaran dan kecerdasan kita. Nah, memang tidak mustahil karena hidup ini yang dicari kan pangan ya. Orang itu harus makan. Tidak boleh orang itu kehilangan makanan sehingga berebut panganan. Nah, di Jawa itu jelas sandang pangan, papan. 3 ini pokok. Ini buat rebutan. Bukan kita butuh pesawat terbang, butuh satelit. Karena pokok pertama itu sandang pangan, papan. Ini yang jadi rebutan sampai sekarang. Nah, karena perebutan itu, maka tidak mustahil gesekan antar bangsa.
antar kepentingan, sehingga bangsa yang mampu mendahului gerak, dia yang menang. Mampu memahami sesuatu yang pertama, dia menang. Dipaham tentang sesuatu yang pertama, dia menang. Gerak dulu, dia menang. Nah, itu orang berdagang aja. Dapat informasi pertama bahwa barang ini kono larang, ini kono menjadi murah, dibawa ke sana. Ini pertama kali dengar, dia menang. Dan dia gerak dulu, dia mesti menang. Ada yang juga menyangkut tentang peradaban manusia dan kemajuan manusia. Rupanya kita kedahuluan kita, sehingga kita terus surut gitu. Gerakan kita surut, terbelakang, tertinggal terus. Informasi juga tertinggal. Kedua, informasi tertinggal, gerak awal juga tidak bisa. Gerakan kita terlalu lamban karena ada tekanan di sini. Nah, tekanan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Contoh yang gampang, Jongko Joyoboyo. Nah ini, Jongko Joyoboyo. Ini yang betul itu Jongko Joyoboyo, bukan ramalan. Bangsa kita itu tidak terbiasa meramal, tidak punya naluri meramal, itu tidak ada. Sekarang kenapa banyak ramalan? Kayak menjadi kacu. Nah, bahasa kita bukan bahasa peramal. Tidak tahu bahasa asing ya. Mungkin kita meramal, kita tidak. Jongko, menjangka. Nah, Jongko Boyo ini kalau kita pahami, ada kita sadar tentang apa arti dan mana Jongko Boyo ini. Mungkin sudah 300 tahun yang lalu kita sudah maju. Sudah maju, 500 tahun sudah maju kita. Karena ada yang merubah. Jongko ini menjadi ramalan. Sehingga kita tidak paham apa inti atau mutiara yang terpendam di dalam Jongko ini. Tapi Jongko Joyoboyo itu merupakan apa ya? Pemahaman masalah akan datang dihitung dengan fakta yang ada, secara rasional. Lek ini ku ono uang usaha palem, nah, palem ya, usaha palem, palem regu, kulaknya kemana-mana, belinya ke seluruh tanah Jawa, ekspornya ke Eropa. Nah, demikian terjadi perang antara Irak Amerika, maka semua kiriman ke Eropa menjadi batal semua dan jatuhlah pengusaha palem itu. Nah, selang 10 tahun setelah itu, di mana-mana ada pohon palem di sini. Orang bingung loh, kok pohon palemnya ya? Dari mana? Ini bukan jati diri tanah sini palem itu. Kok banyak pohon palem? Nah, kalau ditelusuri ke belakang, ternyata di sini dulu tempat transit palem. Beli kemana-mana, dijual ke Eropa. Nah, pada saat itu orang bisa menjongko. Besok ya, nah ini kan jongko ya, bukan ramalan. Membaca masa depan atas dasar masa yang waktu itu, terus dihitung, itu jongko. Dan begitu juga Joyoboyo itu begitu. Ono kereta melaku terpejaran, maburkan polar, tanah Jawa kalungan besi, kali ilang kedungi pasilan kuman. Ini jongko, bukan ramalan loh ya, jongko. Iya. Akhirnya ada laboratorium untuk meneliti bagaimana membuat pesawat terbang, membuat mobil. Ini mestinya. Kenapa jadi ramalan? Nah, ini ada sesuatu yang merubah menjadi ramalan.